Perang yang membara di Timur Tengah. Konflik yang mengguncang dunia. Iran versus Israel. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa fakta di balik berita yang beredar? Selamat datang di Cek Faktaid, tempat Anda mendapatkan analisis mendalam tanpa hoaks, tanpa bias. Mari kita mulai pembahasannya. Pertama, serangan baru militer Israel mengatakan sedang melakukan serangan baru di Teheran dan wilayah lain di Iran pada Kamis 19 Juni tahun 2025. Mereka memerintahkan dua desa, Arak dan Hondab, untuk mengungsi. Sementara itu, sirene serangan udara berbunyi di Israel Utara. Militer mengatakan tak lama setelah itu mereka telah mencegat pesawat Mirawak yang diluncurkan dari Iran. Saling tembak baru itu terjadi sehari setelah Iran mengatakan telah menembakkan rudal hipersonik Fatah ke Israel. Militer Israel mengatakan mereka terbang di atas lokasi peluncuran dan penyimpanan rudal permukaan ke permukaan Iran dan menyerang pihak yang mencoba mengaktifkan kembali lokasi yang telah diserang. Sistem pertahanan udara Israel tampaknya sebagian besar berhasil dalam mencegah rentetan rudal dan pesawat Mirawak Iran setiap hari. Seorang pejabat militer Israel yang meminta untuk tidak disebutkan namanya mengatakan bahwa Iran telah menembakkan sekitar 400 rudal balistik dan 1.000 pesawat Mirawak sejak Jumat. Sekitar 20 rudal telah menghantam wilayah sipil di Israel. Pejabat itu menambahkan. Kedua, internet mati total. Iran mengalami pemadaman internet nasional hampir total. Hal ini disampaikan pengawas digital yang berkantor pusat di London, NetBlocks, DX. Iran mengumumkan minggu lalu bahwa mereka memberlakukan pembatasan sementara pada internet. Dengan Kementerian Komunikasi mengatakan pada hari Rabu bahwa pembatasan yang lebih ketat diberlakukan karena penyalahgunaan jaringan komunikasi negara untuk tujuan militer oleh Israel. Media Iran kemudian melaporkan bahwa Israel sempat meretas siaran televisi negara. Tehran juga menayangkan rekaman protes perempuan yang diserang dan mendesak orang-orang untuk turun ke jalan. Banyak situs dan aplikasi yang setidaknya sebagian tidak dapat diakses. Televisi negara mengimbau warga Iran pada hari Selasa untuk menghapus WhatsApp dari ponsel mereka, menuduh bahwa aplikasi pengiriman pesan tersebut mengumpulkan lokasi dan data pribadi pengguna dan mengkomunikasikannya kepada musuh Zionis. Ketiga, manuver Trump. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan serangan Israel. Ia menyebut bahwa Iran telah menghubungi untuk mencari negosiasi guna mengakhiri konflik. Saya mungkin melakukannya, saya mungkin tidak melakukannya, kata Trump kepada wartawan. Saya dapat memberitahu Anda ini, bahwa Iran memiliki banyak masalah dan mereka ingin bernegosiasi. Trump mengatakan Iran bahkan telah menyarankan untuk mengirim pejabat ke Gedung Putih untuk melakukan pembicaraan. Namun pernyataan ini dibantah oleh pejabat Iran. Keempat, Khamenei warning as. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan dalam pidato yang dibacakan di televisi pemerintah bahwa bangsa Iran tidak akan pernah menyerah. Amerika harus tahu bahwa intervensi militer apapun niscaya akan mengakibatkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki. Katanya, Trump mengatakan pada hari Selasa bahwa as tahu di mana Khamenei berada, namun ia tidak akan membunuhnya untuk saat ini. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan pada hari Kamis bahwa negaranya berkomitmen pada diplomasi dan bertindak dalam pembelaan diri terhadap serangan Israel. Kelima, Israel serbu markas keamanan Iran. Jurnalis AFP mendengar ledakan di seluruh Tehran sepanjang hari pada Rabu. Dilaporkan bahwa asap mengepul di beberapa bagian kota. Tak lama berselang, Menteri Pertahanan Israel Katz mengatakan jet angkatan udara telah menghancurkan markas besar keamanan internal rezim Iran, lengan utama penindasan diktator Iran. Keenam, kerugian perang serangan Israel telah menghantam fasilitas nuklir dan militer di sekitar Iran, serta kawasan permukiman. Di sisi lain, permukiman di Israel juga telah terkena dampak. Perdana Menteri Israel Netanyahu mengakui kerugian yang menyakitkan, tetapi menambahkan bahwa front dalam negeri solid, rakyatnya kuat. Kantor Perdana Menteri mengatakan pada hari Senin bahwa sedikitnya 24 orang telah tewas di Israel dan ratusan lainnya terluka sejak serangan balasan Iran dimulai pada hari Jumat. Di sisi lain, Iran mengatakan pada hari Minggu bahwa serangan Israel telah menewaskan sedikitnya 224 orang, termasuk komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipil. Iran belum memperbarui jumlah korban sejak saat itu. Ketujuh, Putin cari solusi. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan pada hari Kamis bahwa kesepakatan untuk mengakhiri perang itu mungkin saja terjadi. Ia juga mengklaim serangan Israel terhadap Iran telah menyebabkan konsolidasi dukungan di masyarakat Iran terhadap para pemimpinnya. Ini masalah yang pelik, dan tentu saja kita harus sangat berhati-hati di sini. Tetapi menurut pendapat saya,
Solusinya dapat ditemukan, kata Putin kepada wartawan asing. Ia sebelumnya mengusulkan untuk bertindak sebagai mediator yang mendorong Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mempertanyakan kesesuaiannya mengingat perang Rusia di Ukraina. Kedelapan, rumah sakit Israel hancur. Rumah sakit utama di wilayah selatan dan 2 kota di dekat Tel Aviv menjadi sasaran langsung, menyebabkan sedikitnya 47 orang terluka dan mendorong pemerintah Israel untuk mengancam balasan besar-besaran. Soroka Medical Center, rumah sakit utama di kota Beersheba, mengalami kerusakan akibat hantaman rudal, menurut laporan resmi dari pihak rumah sakit. Sementara itu, kota-kota Ramat Gan dan Holon yang berada di dekat jantung metropolitan Tel Aviv juga turut terdampak dengan gedung-gedung dilaporkan rusak. Kesembilan, Irak teriak, ulama Syiah paling berpengaruh di Irak. Ayatollah Agung Eli Sistani mengingatkan agar komunitas internasional tidak menargetkan pemimpin tertinggi Iran. Ia memperingatkan bahwa langkah tersebut bisa memicu kekacauan luas dan memperburuk situasi di Timur Tengah. Setiap penargetan terhadap kepemimpinan agama dan politik tertinggi Iran akan membawa konsekuensi mengerikan bagi kawasan, tegas Sistani dalam pernyataan resminya. Peringatan ini muncul di tengah memanasnya konflik Iran-Israel setelah serangan mendadak Israel pekan lalu yang menargetkan situs militer dan nuklir Iran serta menewaskan sejumlah komandan dan ilmuwan tinggi. Iran membalas dengan rentetan rudal ke wilayah Israel, memicu ketegangan regional yang lebih luas. Sistani, yang merupakan warga negara Iran namun dikenal menentang dominasi Teheran di Irak, menyerukan penyelesaian damai. Ke-10, Iran meluncurkan rudal Sejil. Iran resmi menggunakan rudal balistik Sejil, senjata jarak jauh berbahan bakar padat dengan daya hancur tinggi, dalam gelombang serangan terbarunya terhadap Israel. Serangan yang disebut sebagai bagian dari operasi True Promise 3 itu diklaim berhasil menembus sistem pertahanan udara Israel, memicu ketegangan regional yang kian memanas. Langit wilayah pendudukan kini terbuka untuk rudal dan drone kami. Demikian pernyataan Korps Garda Revolusi Islam IRGC yang dikutip kantor berita Tasnim. Mereka mengeklaim telah menghancurkan sejumlah fasilitas vital Israel, termasuk pangkalan udara dan kantor intelijen. Kamis, 19 Juni tahun 2025. Konflik antara Israel dan Iran tidak mereda. Tensi antara kedua negara bahkan semakin memanas dengan serangkaian aksi militer besar-besaran dari kedua belah pihak. Sepanjang 7 hari berkonflik terbuka, pertukaran serangan udara dan rudal balistik terus terjadi. Pada Rabu, intensitas serangan dari Tel Aviv maupun Teheran sempat mereda. Namun, pada Kamis, 19 Juni, konflik mereka seperti memasuki intensitas baru, dengan target strategi semakin diperluas dan korban sipil meningkat. Israel melancarkan serangan udara ke fasilitas nuklir Arak di Iran. Iran membalas dengan peluncuran rudal balistik yang berhasil mengenai sejumlah gedung termasuk rumah sakit di selatan Israel dan gedung Bursa Efek Tel Aviv. Serangan Israel pada Kamis hari, 19 Juni tahun 2025. Israel melancarkan serangan udara ke reaktor air berat di Arak, salah satu pusat penelitian nuklir utama Iran. Dalam pernyataannya, Israel mengklaim bahwa serangan ini adalah bagian dari operasi lebih luas untuk melemahkan ambisi nuklir Iran yang mereka anggap sebagai ancaman eksistensial bagi keberadaan negara Yahudi tersebut. Menurut laporan Times of Israel yang mengutip keterangan pasukan pertahanan Israel IDF, gelombang serangan semalam melibatkan 40 pesawat tempur yang menjatuhkan 100 amunisi. Selain reaktor Arak, serangan juga ditujukan ke puluhan fasilitas militer Iran di Teheran dan wilayah lain di Iran. IDF mengeluarkan peringatan sebelum serangan terhadap reaktor Arak dan sudah mendesak penduduk di daerah sekitarnya untuk mengungsi. Serangan tersebut menargetkan komponen yang dimaksudkan untuk produksi plutonium, guna mencegah reaktor tersebut dipulihkan dan digunakan untuk pengembangan senjata nuklir. Demikian media itu mengutip keterangan dari pejabat militer Israel. Reaktor air berat Arak sebelumnya menjadi sorotan internasional karena kemampuan teknologinya yang bisa digunakan untuk memproduksi plutonium, salah satu komponen kunci dalam pembuatan senjata nuklir. Berbagai media mengutip sumber intelijen barat menyebutkan bahwa serangan ini mungkin telah menyebabkan kerusakan signifikan pada infrastruktur reaktor, meskipun belum jelas apakah kontaminasi radiasi terjadi akibat serangan tersebut. Ini adalah serangan ke-6 yang dilakukan oleh Israel sejak awal konflik pada 13 Juni. Iran langsung membalas. Sebagai respons langsung atas serangan Israel ke Arak, Iran meluncurkan gelombang serangan rudal balistik dan drone kamikaze ke wilayah Israel. Salah satu sasaran utama adalah wilayah selatan Israel, tempat beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome
dan mengenai sebuah rumah sakit di Beersheba. Menurut laporan resmi dari Kementerian Kesehatan Israel, sedikitnya 12 orang terluka dalam insiden ini, termasuk pasien, staf medis, dan keluarga yang tengah berkunjung. Kerusakan pada bangunan rumah sakit cukup parah, menyebabkan layanan darurat harus dipindahkan ke fasilitas lain. Menurut Al Jazeera, serangan Iran menyebabkan 4 bangunan di Tel Aviv rusak. Selain rumah sakit, gedung bursa saham Israel juga terkena hantaman dan rusak. Puluhan orang terluka dalam serangan itu, namun tak ada korban jiwa. Seusai kejadian, otoritas Iran berfokus pada rumah sakit yang terkena serangan dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal. Menurut Ori Goldberg, pengamat yang dikutip Al Jazeera, menyebut yang dilakukan pejabat Israel itu bisa dimengerti sebagai bagian dari kampanye perang. Serangan Iran menembus pertahanan dan merusak banyak bangunan, tapi hanya kerusakan rumah sakit yang mereka tekankan. Penting juga untuk menyebutkan bahwa ada instalasi dan markas yang sangat sensitif yang sangat dekat dengan rumah sakit karena Israel menempatkan markas militernya di tengah-tengah lingkungan dan kota-kota sipil. Kata dia, IRNA, kantor berita Republik Islam, memuat pernyataan resmi Iran bahwa target utama serangan rudal itu adalah markas besar dan intelijen IDF-C-4 dan kamp intelijen militer di Taman Teknologi Gaviam yang terletak di sebelah rumah sakit Soroka. IRNA mengklaim bahwa rumah sakit hanya mengalami kerusakan kecil akibat gelombang kejut rudal. Berapa jumlah korban perang Israel-Iran? Sebuah laporan dari kelompok Human Rights Activists yang berbasis di Washington menyatakan, serangan Israel di Iran telah menewaskan setidaknya 639 orang dan melukai 1.329 lainnya. Dari jumlah korban tewas, 263 diantaranya adalah warga sipil dan 154 adalah personel keamanan. Namun, tak ada data pembanding untuk keterangan itu. Iran tidak memberikan angka korban tewas secara teratur selama konflik dan mereka diketahui telah meminimalkan jumlah korban di masa lalu. Pembaruan terakhirnya, yang diterbitkan pada Senin, mencatat 224 orang tewas dan 1.277 lainnya terluka. Di Israel, korban jiwa diperkirakan mencapai 24 orang dengan 200 orang terluka.